Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah Pulau Penyengat. Dari sejarahnya, Pulau Penyengat merupakan hadiah perkawinan dari Sultan Mahmud Syah kepada istrinya, Engku Putri Raja Hamidah pada 1805. Pada Sultan Mahmud, mulailah dibangun pemukiman yang berada di pulau ini. Sebelum diberikan sebagai hadiah, Sultan Mahmud sebagai yang Pertuan Muda membangun beberapa benteng, di antaranya Benteng Bukit Kursi. Benteng tersebut untuk melindungi dari serangan Belanda. Tentunya pemberian pulau ini sebagai hadiah menarik perhatian, sehingga yang Pertuan Muda Ja'far 1806 sampai 1832 memindahkan tempat kedudukannya di Ulu Riau atau Pulau Bintan ke Penyengat. Sedangkan Sultan Mahmud pindah ke Dai Lingga. Pada 1857, kondisi kerajaan Melayu Riau Lingga sudah tidak stabil karena campur tangan Belanda dalam pemerintahan, sehingga Sultan Abdurrahman Muazzam Syah memindahkan pusat kerajaan Melayu Riau Lingga dari Dai ke Penyengat pada 1900. Pusat kekuasaan pindah ke Penyengat. Pemindahan pusat kekuasaan ke Penyengat tentu tidak terlepas dari posisi geografis di jalur perdagangan. Maka perlu ada strategi pertahanan yang cukup kuat untuk menghadapi musuh yang ingin menguasai Pulau Penyengat. Sebagaimana diketahui bahwa pendirian benteng di Pulau Penyengat merupakan salah satu strategi pertahanan yang dibuat oleh Sultan Mahmud. Benteng Bukit Kursi merupakan salah satu benteng yang dianggap sebagai sarana pertahanan utama karena menghadap ke tapak dermaga lama maupun tapak dermaga Sultan. Dermaga merupakan bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menarik turunkan penumpang. Benteng Bukit Kursi berada di sebuah bukit dan merupakan benteng pertahanan yang memiliki denah segi 4 yang terbuat dari susunan pasangan batu bauksit. Benteng Bukit Kursi mempunyai ukuran sekitar 92,38 meter kali 74,73 meter, menjadikan area benteng ini sangat luas. Area benteng tersebut memungkinkan ditempatkannya pasukan dalam jumlah cukup besar. Benteng dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter sebagai tempat perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8. Meriam ditempatkan di semua bastion, masing-masing 2 buah. Meriam ditempatkan di bastion sisi barat daya, barat laut, dan timur laut. Sementara di bastion sisi tenggara dan bagian tenggara dinding utara, masing-masing bagian ditempatkan 1 meriam. Arah hadap benteng adalah mengelilingi Laut Tanjung Pinang, sehingga penempatan meriam pun mayoritas mengarah ke laut. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Pintu utama benteng Bukit Kursi berada di sisi selatan dengan sebuah jembatan akses masuk ke dalam benteng. Nah, sekarang kita akan membahas makanan khas dari Pulau Penyengat, yaitu deram-deram. Deram-deram merupakan kue khas Pulau Penyengat, sebuah pulau kecil di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Deram-deram bisa kamu jadikan sebagai oleh-oleh khas Tanjung Pinang sebagai kue. Ini cukup tahan lama. Tarian khas Pulau Penyengat. Nah, tarian khas Pulau Penyengat ini yaitu Zapin Penyengat. Jadi Zapin Penyengat adalah tarian yang mengutamakan gerak dan langkah kaki, karena sudah diikat oleh kata Zapin itu sendiri yang bermakna gerakan kaki. Awalnya tari Zapin Penyengat berfungsi sebagai pentabalan Sultan Penyengat dan hari-hari besar Islam. Letak geografis Pulau Penyengat. Pulau Penyengat Indra Sakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah adalah sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 2 km dari kota Tanjung Pinang, pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berukuran panjang 2000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam.
Pulau ini dapat ditempuh dari Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal dengan pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.